sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya.
Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah pendudukan di bagian utara negara tersebut. Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF, tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa, sayap bersenjata gerakan Fatah hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas.
kita. Aksi keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي جسامين شهداء الأم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا في الشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال، من القناص المتواجد في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها، تاني، فاجت طيات الكواد كابطة، تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عدت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يتامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horfiz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horfiz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka.
Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hezbollah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Houthis pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat. Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024.
Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka.
IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah penduduk di bagian utara negara tersebut. Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF, tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa, sayap bersenjata gerakan Fatah, hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas. ضربت شفتها؟
Aksi keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متواجد متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي ياسمين شهداء الأم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا في الشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال، من القناص المتواجد في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها، تاني، فاجت طيات الكواد كابطر، تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عادت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يتامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horfiz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horfiz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing.
Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hezbollah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Houthis pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat. Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel
terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran lantas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah penduduk di bagian utara negara tersebut.
Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF, tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa, sayap bersenjata gerakan Fatah, hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas.
Aksi keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة زي المحطب، فالقناص كان متواجد في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي سمين شهداء الأم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا في الشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال من القناص المتواجد في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها تاني، فاجت طيات الكواد كابطة تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عدت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يثامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horfiz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horfiz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing.
Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hezbollah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Houthis pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat. Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel
terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran lantas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah pendudukan di bagian utara negara tersebut.
Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF, tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa, sayap bersenjata gerakan Fatah, hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105, menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. Atas. ضربت. شفتها؟
keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي سمين شهداء الأم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا في الشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال، من القناص المتوغل في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها تاني، فاجت طيارة الكواد كابطر، تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عادت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يتامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horfiz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horfiz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing.
Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hezbollah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Houthis pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat. Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel
terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran lantas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah penduduk
pendudukan di bagian utara negara tersebut. Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa sayap bersenjata gerakan Fatah hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas. شفتها؟
Aksi keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متواجد متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي ياسمين شهداء الأم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا في الشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال من القناص المتواجد في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها، تاني، فاجت طيات الكواد كابطة، تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عادت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يتامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horfiz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horfiz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing.
Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hezbollah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Houthis pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat. Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel
terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran lantas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza, seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah penduduk
pendudukan di bagian utara negara tersebut. Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa sayap bersenjata gerakan Fatah hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas. ضربت شفتها
Aksi keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي ياسمين شهداء الأم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا بالشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال من القناص المتواجد في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها، تاني، فاجت طيات الكواد كابطة، تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عدت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يتامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horfiz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horfiz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gara-gara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing.
Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hezbollah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Horfiz pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat. Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel
terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran lantas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah pendudukan di bagian utara negara tersebut.
Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa sayap bersenjata gerakan Fatah hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas. ضربت شفتها؟
Aksi keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya seorang ibu mengambil jasad هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي ياسمين شهداء اليم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا بالشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال من القناص المتواجد في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها تاني، فاجت طيات الكواد كابطة تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عدت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يثامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horfiz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horfiz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gara-gara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hizbullah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Horfiz pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat. Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial,
Drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza.
Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah pendudukan di bagian utara negara tersebut. Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut.
Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Bureij pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa sayap bersenjata gerakan Fatah hingga Brigade Al-Hasa memberikan perlawanan. Brigade Al-Hasa menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabrah, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hasa mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas. ضربت شفتها؟ Aksi keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut.
Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي ياسمين شهداء اليم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا في الشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال، من القناص المتواجد في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها، تاني، فاجت طيات الكواد كابطة، تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عدت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يتامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horfiz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horfiz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hizbullah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Horfiz pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat.
Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil.
Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah pendudukan di bagian utara negara tersebut. Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut.
Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Bureij pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa sayap bersenjata gerakan Fatah hingga Brigade Al-Hasa memberikan perlawanan. Brigade Al-Hasa menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabrah, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hasa mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas. ضربت شفتها؟ Aksi keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut.
Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي سمين شهداء الأم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا في الشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال، من القناص المتوغل في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها تاني، فاجت طيات الكواد كابطة، تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عدت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يتامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horviz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horviz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hizbullah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Horviz pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat.
Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil.
Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah pendudukan di bagian utara negara tersebut. Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF, tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam.
Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa sayap bersenjata gerakan Fatah hingga Brigade Al-Hasa memberikan perlawanan. Brigade Al-Hasa menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hasa mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024.
Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak.
Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah pendudukan di bagian utara negara tersebut. Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa sayap bersenjata gerakan Fatah hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabrah, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas. ضربت شفتها
keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي سمين شهداء الأم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا في الشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال، من القناص المتواجد في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها تاني، فاجت طيات الكواد كابطة تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عدت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يتامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horfiz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horfiz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing.
Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hezbollah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Houthis pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat. Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel
terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran lantas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah pendudukan di bagian utara negara tersebut.
Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF, tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa, sayap bersenjata gerakan Fatah, hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105, menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas. ضربت شفتها؟
keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي ياسمين شهداء الأم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا في الشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال، من القناص المتواجد في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها تاني، فاجت طيات الكواد كابطة، تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عدت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يتامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horfiz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horfiz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing.
Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hezbollah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Houthis pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat. Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel
terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran lantas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah penduduk
kedudukan di bagian utara negara tersebut. Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF, tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa, sayap bersenjata gerakan Fatah, hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabrah, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105, menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas. ضربت شفتها؟
Aksi keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي ياسمين شهداء اليم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا في الشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال، من القناص المتواجد في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها تاني، فاجت طيارة الكواد كابطر تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عدت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يثامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horfiz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horfiz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing.
Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hezbollah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Houthis pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat. Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel
terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran lantas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah pendudukan di bagian utara negara tersebut.
Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa sayap bersenjata gerakan Fatah hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas. ضربت شفتها؟
Operasi keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي سمين شهداء الأم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا في الشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال، من القناص المتوغل في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها تاني، فاجت طيارة الكواد كابتر تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عادت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يتامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horfiz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horfiz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing.
Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hezbollah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Houthis pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat. Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel
terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran lantas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah penduduk
pendudukan di bagian utara negara tersebut. Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF, tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa, sayap bersenjata gerakan Fatah, hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105, menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas. ضربت شفتها
Aksi keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي سمين شهداء اليم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا في الشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال، من القناص المتواجد في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها، تاني، فاجت طيات الكواد كابطة، تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عدت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يثامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horviz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horviz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing.
Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hezbollah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Horfiz pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat. Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah.
Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran lantas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza, seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah penduduk
pendudukan di bagian utara negara tersebut. Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF, tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa, sayap bersenjata gerakan Fatah, hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105, menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas. ضربت شفتها
Aksi keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي جثامين شهداء الأم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا بالشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال من القناص المتواجد في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها تاني، فاجت طيات الكواد كابطة تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عادت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد جثامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horviz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horviz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing.
Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hezbollah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Houthis pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat. Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel
terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran lantas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah pendudukan di bagian utara negara tersebut.
Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi, Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF, tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa, sayap bersenjata gerakan Fatah, hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabrah, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105, menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. atas. ضربت شفتها
Aksi keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي ياسمين شهداء الأم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها انه يضلوا في الشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال، من القناص المتواجد في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الام قامت تاني تسحب ابنها تاني، فاجت طيات الكواد كابطة، تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عدت عليها الاطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يتامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horviz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horviz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing.
Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Hezbollah berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam markas tentara Horfiz pada Rabu 5 Juni 2024. Akibat serangan tersebut, markas militer Zionis itu terbakar hebat. Selain itu, sekira 10 tentara Israel juga dilaporkan tersambar ledakan hingga tewas. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, drone tersebut menyambar markas dan tentara Israel hingga asap tebal menyelimutinya. Belasan tentara juga terluka dan kritis imbas serangan drone tersebut. Video detik-detik kapal induk Amerika Serikat Eisenhower diserang Houthi Yaman di Laut Merah beredar di media sosial, tepatnya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke bagian tengah kapal hingga terbakar hebat. Dari video yang diambil dari udara, kapal tersebut juga terlihat berlubang imbas serangan rudal Houthi. Dilansir dari Middle East Monitor, video tersebut sesuai dengan klaim Houthi beberapa waktu lalu, di mana Houthi mengaku melancarkan serangan rudal ke arah kapal induk Amerika Serikat Eisenhower di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 31 Mei 2024. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel
terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran lantas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. 2 tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan 2 tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah pendudukan di bagian utara negara tersebut.
Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF, tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa, sayap bersenjata gerakan Fatah, hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105, menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. Atas. شفتها؟
Aksi keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم استحملت فراق ابنها.